Halo, halo, halo. Kita bertemu kembali di channel JW Alur Cerita. Terima kasih ya yang sudah mampir. Jangan lupa untuk menonton. Siapin cemilan kalian. Admin mau lanjutin ke part selanjutnya dari cerita yang berjudul Manusia yang Menentang Langit dan Menyamar Menjadi Lemah. Tanpa lama-lama, ayo kita langsung gas ke ceritanya. Selamat menikmati. Di sini Yelingyan berkata di dalam hati, energi berapi yang murni adalah energi api yang paling kuat, yang meletus dalam tubuh pada interval yang tidak teratur. Setiap kali serangan energi api yang murni terjadi, tubuhku akan terbakar dan rasanya sakit tak tertahankan. Tapi hanya guruku yang tahu tentang ini. Jadi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Kemudian Yelingyan berkata kepada Qingxuan, "Meskipun kau dapat melihat energi api yang murni dalam tubuhku, guruku telah menekannya untukku. Berani coba-coba kau menakutiku untuk menggunakannya." MC kita hanya santai menanggapi, "Kau pasti bercanda kan? Jika kau begitu yakin, lalu coba blokir ini dengan pedang yang murni." Jadilah dia langsung sigap menanggapi, "Oke, kalau itu sesuai dengan keinginanmu." Tak lama setelahnya, kemudian dia tersungkur kemudian berkata, "Energi api yang murni tiba-tiba kenapa berbalik? Bagaimana ini bisa?" Qingxuan memberi tanggapan, "Meridianmu telah dibakar oleh energi api, menghasilkan akumulasi energi api. Dan 2 dari 3 lubang pedang telah diblokir. Bukankah guru bodohmu memberitahumu bahwa ki pedang Shiju yang ditinggalkan oleh Grandmaster Ye tidak lengkap dan tidak boleh dilatih sembarangan? Jika kau terus berlatih seperti ini, kau akan menjadi gila dan ki pedangmu akan membakar jantungmu." Lalu Yelingyan merespon, "Kau bicara omong kosong, guruku tidak pernah berbohong padaku." Dengan enteng, Qingxuan merespon, "Oh, apakah begitu?" Di sini diperlihatkan Qingxuan mengeluarkan sebuah ki dan membentuk sebuah pedang. Di perkataannya dia menambahkan, "Lalu apa untukmu? Ki pedang yang murni milik gurumu lebih baik daripada milikku. Bagaimana menurutmu sekarang?" Kemudian Yelingyan kaget dan berkata, "Hah? Dia mengeluarkan ki pedang murni. Bagaimana kau bisa memiliki pedang yang begitu mendalam ketika kau hanya berada di dalam pemurnian tubuh?" Di sini Ye Qingxuan menjelaskan bahwa ada banyak hal yang tidak pernah kau bayangkan yang bakal terjadi di dunia. Ini bahkan seseorang pengemis sepertiku yang berada di level alam pemurnian tubuh pun bisa melakukannya. Tapi dia bingung apakah dia harus menyelamatkan Yelingyan, sedangkan dia bukanlah kerabat ataupun teman. Kemudian Qingxuan dengan entengnya berkata, "Jika nona wanita suci bersedia menjadi pelayanku, kau akan membawaku ke sekte Qingxuan besok, dan kau akan bertanggung jawab atas semua makanan, pakaian, dan serta akomodasi sehari-hariku." Yelingyan dengan keadaan itu dia tidak merasa senang. Kemudian berkata, "Janganlah kau terlalu sombong, kalau hanya karena aku membutuhkanmu." Kemudian Qingxuan memberikan respon, "Jika bukan karena fakta bahwa aku Ye Qingxuan menghormati sekte Qingxuan, apakah kau berpikir akan memenuhi syarat menjadi pelayanku? Namun aku hanya akan memintamu melayaniku selama 6 bulan, dan setelah itu kau bisa bebas." Di dalam hatinya, Yelingyan berkata, orang ini sudah gila, tetapi dia mengatakan hal-hal dengan penuh percaya diri, seolah-olah itu semua dapat dibenarkan. Setelah itu, Qingxuan mengeluarkan sebuah ki dengan tujuan penyembuhan Yelingyan. Di dalam hatinya, Yelingyan berkata, "Ki yang dimasukkan ke dalam tubuhku benar-benar menekan energi murni. Dia tidak berbohong padaku." Siapa sebenarnya orang ini? Diperlihatkan bahwa Qingxuan memberikan ki dari tubuh bagian belakang Yelingyan. Ye Qingxuan berkata,
Tidak peduli seberapa sakitnya, cobalah untuk menahannya. Setelahnya, Yelin yang menjerit kesakitan. Di sisi lain, kita melihat seorang murid wanita mencoba menguping dari pintu dan mengira Yelin dan Chang Xuan sedang enak-enak. Hehehe. Scene diperlihatkan bahwa Yelin yang telah tidur di samping si Kemudian Chang Xuan berkata di dalam hati, jika saja terlambat, nyawa gadis ini dalam bahaya. Tapi dia adalah permata yang langka. Bakatnya dalam seni pedang tak tertandingi. Orang tua itu pastilah Ye Xing. Ini bagaikan sebuah harta karun. Kita diperlihatkan di sebuah keramaian. Ye Lingyan, murid wanita, dan Ye Chang Xuan berjalan bersama. Seseorang di sekitarnya bergumam, "Wow, senior terlihat lebih cantik hari ini." Dua orang pria di belakangnya sedang bergosip dan berkata, "Apakah kamu mendengar suara-suara aneh tadi malam?" "Aku mendengarnya." "Bukankah itu suara wanita suci?" Terlihat Ye Lingyan menaiki sebuah pedang. Kemudian Chang Xuan berkata, "Si dan aku terbang bersamamu di atas pedang. Dengan begitu, nona wanita suci dapat memberi kita gambaran tentang medan di sekitar sekte Qingxuan." Ye Lingyan hanya memberi tanggapan datar, "Baik tuan." Sontak si langsung memeluk Ye Lingyan dan berkata, "Hore, aku akan terbang hari ini." Di sisi lain, murid wanita terlihat bingung. Di dalam hatinya berkata, "Apa-apaan itu? Mengapa senior Ye tiba-tiba memperlakukan seorang pengemis dengan hormat seperti itu? Kelihatannya itu tidak akan berakhir dengan baik." Scene berpindah, kita diperlihatkan sekarang kita berada di dalam sekte Xingchuan. Kemudian orang-orang datang dan diketahui bahwa hari itu adalah perekrutan murid sekte Xingchuan. Beberapa orang melakukan percakapan. "Hei, lihatlah, itu pintu sekte Xingchuan. Itu sangatlah megah. Nanti ketika aku lulus ujian dan menjadi murid luar sekte, aku akan mendapatkan kemuliaan leluhurku. Tetapi aku pernah dengar bahwa ujian masuk sangatlah sulit. Jadi hari ini aku akan bertekad untuk tidak kehilangan muka sebagai murid area Changzhou." Scene kembali berpindah di antara Ye Lingyan dan Ye Chang Xuan. Kemudian Chang Xuan berkata, "Ngomong-ngomong, di mana kau merekomendasikan aku dan si Aku sarankan, mengapa kau tidak membawa kami untuk tinggal di puncak Shengnumu? Itu akan memudahkanmu untuk melayaniku, bukan?" Tapi terlihat Ye Lingyan tetap memasang muka datarnya. Di tengah percakapan mereka, murid wanita menyela obrolan dan berkata, "Hei pengemis bau, para senior di puncak Shengnu semua adalah peri. Aku rasa kau hanya akan memakan daging angsa dan berbuat hal mesum di sana." "Oh iya, sebenarnya apa yang kau lakukan dengan senior tadi malam? Dan kenapa dia memanggil pengemis sepertimu sebagai tuan?" Di situ Ye Chang Xuan mengeluarkan wajah mesumnya kepada murid wanita dan berkata, "Menurutmu, apa yang akan dilakukan pria dan wanita di saat mereka berduaan di ruangan yang sama? Itu adalah hal-hal yang tak terlukis. Jika kau tidak mengerti, aku akan menunjukkan padamu secara langsung sendirian." Murid wanita menjawab dengan terbata-bata, "Tidak, terima kasih." Di tengah perbincangan mereka berdua, sekarang Ye Lingyan lah yang menyela. Kemudian berkata, "Aku akan mengatur akomodasi yang cocok untuk tuan sesegera mungkin. Tapi pertama-tama aku harus membawa murid Changzhou ke alun-alun aula besar Xingchuan." Dengan wajah yang mengolok-olok, murid wanita berkata kepada Xingchuan, "Apakah kau mendengar itu? Ujian yang telah dimulai saat ini akan memasuki formasi Xian Laotian. Pengemis sepertimu akan terkecing-kecing di celana karena ketakutan." Wajah Cheng Xuan dan si kompak cemberut sambil berkata, "Cih, aku tidak takut." Scene berpindah pada alun-alun aula besar Xingchuan. Di sini terlihat 5 lingkaran yin dan yang serta 4 lingkaran yang mengelilinginya. Di sini diperlihatkan wajah si dan Chang Xuan yang kelihatan tidak nyaman. Kemudian mereka berkata,
Hei pelayan, pergilah dapatkan kursi santai untuk tuanmu ini. Di sini sangatlah panas dan ramai. Dan berapa lama lagi kami akan menunggu?" Wajah Ye Lingyan hanya menanggapi dengan datar. "Baik tuan." Di sebelahnya murid wanita menanggapi, "Hei senior, dia bukan tuanmu. Jangan dengarkan dia dan jangan melakukan apapun yang dia perintahkan." Di sini diperlihatkan Ye Lingyan melewati kerumunan dengan parasnya yang cantik, dan orang-orang yang di sekelilingnya dibuat terkagum-kagum dan terheran-heran. Di sini diperlihatkan sebuah ledakan dan orang-orang yang mengikuti tes ujian formasi, mereka terpental bahkan hingga terbakar. Orang-orang yang melihat itu berkata, "Ini terlalu berlebihan, ujian tahun ini terlalu sulit. Ini adalah ujian formasi Xing Chuan Laotian. Jelas tidak akan mudah. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak berpikir aku memiliki kekuatan untuk lulus ujian ini." Diperlihatkan seseorang yang tua dan ajudan di sampingnya. Orang tua itu disebut tetua Zheng Ping. Di tengah itu, MC kita berbicara dengan suara lantang. "Hahaha, terlalu sulit bagi kalian para murid untuk lulus ujiannya. Salah satu kesulitannya adalah tidak bisa bergerak maju." Di situ, semua orang langsung melihat ke arah Chang Xuan. Berikut juga dengan tetua Zheng Ping. Tetua dan ajudan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian mereka berkata, "Siapa pengemis itu? Apakah itu adalah ayah dari wanita suci?" "Hah? Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah itu wanita suci?" Kerumunan orang-orang juga memberi respon, diantaranya berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa pengemis itu? Dia memiliki seorang wanita suci untuk mengipasinya." Setelahnya, murid wanita berkata di dalam hati, "Betapa bodohnya dia untuk memprovokasi begitu banyak orang. Pengemis itu akan mati dipukuli." Di sisi lain, Ye Chang Xuan masih santai menanggapi, "Hei kalian, tidak perlu marah. Gadis ini 3000 tahun lebih muda dariku. Bukankah anak-anak muda seharusnya menghormati dan melayani orang yang lebih tua sepertiku?" Tak jauh dari situ, tibalah 3 orang dengan mengeluarkan aura ki yang begitu besar. Salah satu di antara mereka berkata, "Dasar tak tahu malu. Saudari Ye adalah wanita suci sekte Xing Chuan, dan kami adalah 3 elit sekte. Kami datang untuk melihat ujian ini, dan itu hanya untuk saudari Ye seorang." Diketahui 3 orang itu bernama Lei Tao, Yun Longji, dan Chu Changfei. Kemudian Yu Longji melanjutkan perkataannya, "Hei, beraninya kau seorang pengemis kotor sepertimu mengejar seorang wanita suci? Kau benar-benar tidak menghargai hidupmu." Tetua Zheng Ping berkata di dalam hati, 3 orang ini adalah seniman bela diri yang sangat baik, layak menjadi 3 bakat luar biasa dari sekte luar. Mereka mampu menahan ujian dengan mudah. Di tengah ketegangan itu, para orang-orang di sekitar sedang bergosip. Ketiga orang ini sangatlah berbakat dan telah terpilih oleh ketua sekte dalam. Aku mendengar bahwa mereka dapat diterima sebagai sekte murid dalam tanpa harus mengikuti tes ujian apapun. Di sisi lain, murid wanita wajahnya memerah dan berkata di dalam hati, "Ketiga orang ini adalah perwakilan dari murid terkuat tahun ini. Hei pengemis bau, kau terlalu jauh membual di depan senior Ye untuk membuat dia terkesan. Aku tidak sadar untuk melihat bagaimana kau akan berakhir." Di saat itu juga, 3 elit sekte mencoba merunjuk gigi. Mereka terlihat rusak formasi yang sedang diujikan. Setelahnya, mereka bertiga memperlihatkan wajah sombongnya. Di situ, Yun Longjing berkata kepada Chang Xuan, "Jika kau dilayani oleh wanita suci, kau sangatlah kuat, ya kan? Bagaimana kalau kau mencobanya? Dan kami akan tercerahkan. Kemudian belajar juga. Dasar kau pengemis bau." Orang-orang
orang di sekitar terlihat begitu antusias. Beberapa dari mereka berkata, "Ini tampaknya akan semakin menarik, yaitu akan menyenangkan bagaimana kita melihat pengemis bau ini mempermalukan dirinya sendiri." Di sisi lain, Chang Suan menanggapinya, "Kau ingin aku mencoba formasi itu? Bahkan orang biasa bisa melewatinya. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya formasi itu." Kemudian Lei Tao yang geram berteriak ke Chang Suan, "Hei, apa yang kau katakan? Apakah kau pikir formasi besar Sekte Xing Chuan adalah lelucon? Beraninya kau pengemis berbicara tanpa ragu-ragu." Kemudian di sebelahnya, Chu Changfeng mencoba mendinginkannya. "Hei, saudara Lei, mengapa repot-repot marah karena pengemis ini? Dia bahkan hanya berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Ya harusnya cukup mampu untuk membenarkan kata-katanya itu. Jadi, kamu ingin bilang bahwa orang biasa pun bisa melewati formasi ini? Bagaimana kalau kau sendiri yang membuktikannya? Aku ingin coba melihatnya." Yulongji ikut menimpali. "Yang Feng benar, pengemis bau. Kau sombong sekali. Kenapa kau tidak berdiri dan coba buktikan sendiri? Jangan bilang kalau kau tidak berani." Sambil mengibaskan cangkir yang dia pegang, dia menanggapi dengan perkataan Yulongji, "Bahkan orang-orang normal memang bisa melewatinya. Tapi aku bukanlah orang yang normal, jadi bagaimana aku bisa menunjukkannya sendiri?" Chang Suan menekankan nadanya, "Hei pelayan, kau harusnya berperilaku sebagai seorang pelayan. Tidakkah kau lihat cangkirku sudah kosong? Tolong cepat isi." Dia dengan datar berkata, "Baik tuan." Itu sangat berlawanan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sambil menuangkan air kepada Chang Suan, Ye Lingyan memulai percakapan. "Tuanku, formasi surgawi Xing Xuan Lu, dapatkah itu benar-benar dihancurkan bahkan oleh orang normal?" Chang Suan lalu menanggapinya, "Hei pelayan kecil, apakah kau tidak percaya padaku lagi?" Ye Lingyan berkata, "Ah tidak tuan, aku hanya penasaran saja." Di situ akhirnya Chang Suan berdiri dan ingin coba menunjukkannya. Orang-orang tidak sabar tentang apa yang akan dilakukan oleh Chang Suan, yang mana kita tahu orang di sekitarnya sangatlah kesal dengan semua yang telah dikatakannya. Tak jauh dari situ akhirnya Chang Suan memanggil Si Er. Di situ diperlihatkan bahwa Si Er sedang asik bermain. Chang Suan mencoba membisikkan sesuatu ke Si Er, yang mana intinya dia diperintahkan oleh Chang Suan untuk menghancurkan formasi sihir. Dengan polosnya dia mengiyakan dan menuju ke arah aula formasi. Orang-orang di sekitar kaget karena mereka mengira Si Er akan mati. Dikarenakan mungkin dia mengira bahwa formasi itu hanyalah sebuah permainan. Ye Lingyan pun menyela Chang Suan. "Tuanku, apakah Anda berencana untuk membiarkan Si Er pergi untuk menghancurkan formasi? Si Er belumlah terlatih. Aku takut itu akan membahayakan nyawanya." Sambil duduk kembali, Chang Suan mengatakan kepada Ye Lingyan, "Jika Si Er adalah seorang kultivator, maka dia tidak akan menjadi orang yang biasa kan?" Kedua elit sekte itu pun semakin antusias karena mereka tampaknya akan melihat seorang anak kecil mati, yang dimana itu akan dilihat oleh semua orang. Di situ terlihat Si Er masih ragu-ragu dan masih bertanya-tanya, apakah memang benar lingkaran itu yang dimaksud oleh Chang Suan? Tanpa ragu-ragu, Si Er langsung menginjaknya. Dari tubuhnya terlihat pancaran sebuah kekuatan spiritual atau Qi. Bukannya takut, dia malah ragu oleh cahaya formasi yang dia lihat. Di sini Si Er sedikit tertegun dan dia masih mengira Chang Suan memang menyuruhnya untuk bermain di sekitar formasi. Si Er malah terlihat lompat-lompat kegirangan dengan formasi yang mengelilinginya. Tak lama setelahnya, di depannya muncul sebuah kura-kura besar. Diketahui kura-kura besar itu bernama Xuan Wu. Ye Lingyan masih memperlihatkan kekhawatirannya kepada Si Er. Kemudian dia berkata, "Tuanku, meskipun Xuan Wu bergerak lambat, jangkauan serangnya sangatlah luas, dan Si Er tidaklah memiliki basis kultivasi. Bukankah itu sangatlah berbahaya?" Masih dengan santainya, Chang Suan menanggapinya dengan berkata,
Coba kau tonton saja dan nikmatilah. Di situ Xuanwu mencoba menyerang dengan mengeluarkan beberapa batu yang berasal dari kinya. Tapi si menghindarinya dengan cara melompat-lompat kecil. Sampai di situ kita dikejutkan dengan si yang menutup kedua matanya dengan telapak tangan. Di saat berhadapan dengan sebuah formasi, ketiga elit sekte masih tidak siap melihat itu semua dikarenakan untuk melumpuhkan formasi, mereka butuh setidaknya 50% dari kekuatan mereka. Di situ terlihat Yelingyan yang merasa senang karena si telah berhasil menghindari semua serangan Xuanwu. Tapi di saat itu juga si tetap maju, yang mana Xuanwu sudah ada di hadapannya. Uniknya ketika makin mendekat, Xuanwu berubah menjadi ukuran yang normal. Berikut dengan formasi yang lainnya, ada yang berubah menjadi burung kecil, kucing kecil, dan juga naga kecil. Setelah itu, para siswa ujian serempak kaget dengan apa yang mereka lihat di hadapannya. Mereka tidak percaya bahwa seorang pengemis bisa menjadikan Xuanwu sebagai peliharaannya. Tak diperlihatkan scene pada 3 elit sekte yang wajahnya menjadi membatu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ditunggu ya buat chapter selanjutnya. Terima kasih.